Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anastasia Ite dengan NIM 230404501032 dari kelas D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Wellington, Somerset. Keluarganya berasal dari kelas menengah, dan ayahnya memiliki beberapa rumah dan tanah di sekitar Penford, sebuah kota kecil di bagian selatan Bristol. Selain bekerja sebagai pemilik tanah, ayah Locke bekerja juga sebagai pengacara dan melakukan tugas-tugas administratif di pemerintahan lokal. Locke dididik di Westminster School, sebuah sekolah yang terkenal dengan pendidikan klasiknya. Setelah lulus dari Westminster School, Locke melanjutkan pendidikannya di Gereja Kristus, Oxford. Locke belajar filsafat, teologi, dan hukum di Oxford. Ia lulus dari Oxford pada tahun 1658 dengan gelar Master of Arts. Setelah lulus dari Oxford, Locke bekerja sebagai tutor selama beberapa tahun. Pada tahun 1666, Locke menjadi sekretaris pribadi Sir Anthony Ashley Cooper, yang kemudian menjadi Pangeran Shaftesbury. Locke bekerja untuk Shaftesbury selama 15 tahun. Selama bekerja untuk Shaftesbury, Locke memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, dan agama. John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang hidup pada abad ke-17. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh aliran empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dan bukan bawaan lahir. Pemikiran Locke tentang ilmu pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di dunia. Salah satu pemikiran Locke yang paling penting tentang pendidikan adalah teori tabula rasa. Teori ini menyatakan bahwa anak dilahirkan di dunia dengan pikiran yang kosong, seperti kertas putih. Anak akan memperoleh pengetahuan dan membentuk kepribadiannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Berdasarkan teori tabula rasa, Locke berpendapat bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Pendidikan yang tepat akan membantu anak untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Locke juga menekankan pentingnya peran lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Lingkungan keluarga yang kondusif akan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi anak. Ada beberapa pemikiran Locke tentang ilmu pendidikan yang dapat dikaitkan dengan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Pentingnya peran lingkungan keluarga dalam pendidikan. Locke berpendapat bahwa lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Lingkungan keluarga yang kondusif akan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi anak. Lingkungan keluarga yang positif akan mendorong anak untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Pentingnya peran lingkungan keluarga dalam pendidikan juga diakui oleh bimbingan konseling. Bimbingan konseling keluarga bertujuan untuk membantu keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan anak. Bimbingan konseling keluarga dapat membantu keluarga untuk memahami kebutuhan anak, mengembangkan keterampilan parenting, dan mengatasi masalah-masalah keluarga yang dapat menghambat pendidikan anak. 2. Pentingnya pendidikan karakter. Locke berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah hal yang penting dalam pendidikan. Pendidikan karakter akan membantu anak untuk menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Bimbingan konseling juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Bimbingan konseling dapat membantu anak untuk mengembangkan karakter-karakter positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. 3. Pentingnya pendekatan individu dalam pendidikan. Locke berpendapat bahwa setiap anak memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing anak. Bimbingan konseling juga menggunakan pendekatan individu dalam memberikan layanannya. Bimbingan konseling memahami bahwa setiap siswa memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, bimbingan konseling memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing siswa. Dalam karyanya yang berjudul Two Treatises of Government,
Locke mengemukakan pemikirannya tentang negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Menurut Locke, negara terbentuk atas dasar kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka yang lain. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak rakyat, termasuk hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Locke juga berpendapat bahwa pemerintah dapat dibubarkan jika pemerintah tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi hak-hak rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memberontak melawan pemerintah yang tirani. Pemikiran John Locke tentang negara memiliki relevansi dengan bimbingan konseling dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, bimbingan konseling didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Bimbingan konseling bertujuan untuk membantu individu agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal tanpa adanya diskriminasi. Kedua, bimbingan konseling memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu. Bimbingan konseling membantu individu untuk memahami dan melindungi hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan. 3. Bimbingan konseling dapat menjadi sarana untuk memberdayakan individu agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan konseling membantu individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara aktif. Dalam karyanya yang berjudul Two Treatises of Government, Locke mengemukakan bahwa pemikirannya tentang hubungan agama dengan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Menurut Locke, agama adalah urusan pribadi individu. Negara tidak memiliki otoritas untuk mengatur urusan agama. Negara hanya memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama bagi semua individu. Locke berpendapat bahwa campur tangan negara dalam urusan agama dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti diskriminasi, persekusi, dan konflik. Oleh karena itu, Locke menganjurkan adanya pemisahan tegas antara agama dan negara. Pemikiran John Locke tentang hubungan agama dengan negara memiliki relevansi dengan bimbingan konseling dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, bimbingan konseling didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Bimbingan konseling bertujuan untuk membantu individu agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal tanpa adanya diskriminasi. Kedua, bimbingan konseling memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu termasuk hak kebebasan beragama. Bimbingan konseling membantu individu untuk memahami dan melindungi hak-haknya, termasuk hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Ketiga, bimbingan konseling dapat menjadi sarana untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bimbingan konseling membantu individu untuk memahami dan menghargai perbedaan agama. Pemikiran Locke memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat dan politik. Pemikiran Locke tentang empirisme dan kontrak sosial menjadi dasar bagi perkembangan filsafat dan politik modern. Locke juga memiliki pengaruh yang besar terhadap Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Pemikiran Locke tentang hak-hak individu dan pemerintahan yang terbatas menjadi inspirasi bagi para revolusioner di kedua negara tersebut. Itulah tadi pemaparan saya mengenai pemikiran John Locke dan kaitannya dengan bimbingan konseling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.